Bang Nixon punya jabatan strategis di Gapensi sebagai wakil ketua umum ya. Lalu gimana ceritanya bisa masuk ke Partai Gerindra yang dipimpin Pak Prabowo Subianto, yang kini Presiden RI terpilih, dan juga jadi Sekjen Gekira ya, yang ketua Dewan Pimpinannya itu pengusaha nasional Pak Hasim Jojo Hadikusumo. Gimana ceritanya itu? Masuk ke dunia politik ini sebenarnya tidak sengaja juga. Tapi sekali lagi dari kecil saya bilang saya kan suka berorganisasi. Saya sebagai pengusaha aktif di berbagai organisasi begitu ya, dan saya menikmatinya karena berorganisasi juga menjadi sebuah tempat bagi saya untuk menghilangkan kepenatan sehari-hari yang memikirkan bisnis, memikirkan hal-hal yang pelik lah gitu kan. Dan suatu waktu saya kebetulan beruntung ada jalan lah kenalan dengan Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo. Jadi saya duluan kenal dengan Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo ya. Dan saya punya kekaguman dengan keluarga ini. Mereka adalah keluarga yang luar biasa menurut saya. Terutama saya awali dulu dari pengenalan dengan Pak Hasim. Mereka keluarga yang tidak biasa. Kenapa saya bilang tidak biasa? Kalau keluarga-keluarga yang lain, pengusaha-pengusaha lain yang masih banyak fokusnya hanya berpikir mencari cuan, melakukan sesuatu, mendapatkan keuntungan besar, apakah untuk pribadinya atau untuk kelompoknya. Yang menarik dari keluarga ini, apakah Pak Prabowo atau apakah Pak Hasim, saya melihat yang sesuatu yang menarik, bagaimana mereka tidak lagi sekedar berpikir soal bisnis untuk cari cuan, tapi bagaimana soal memperhatikan hal-hal yang hari ini orang lain tidak perhatikan. Sebagai contoh, Pak Hasim sebagai orang Kristen, sebagai pengusaha besar yang beragama Kristen, saya melihat rasanya bukan hanya puluhan miliar lagi, tapi udah ratusan miliar uang yang disubsidinya, disumbangkannya untuk kegiatan-kegiatan Kristiani, membantu lembaga-lembaga gereja, orang-orang Kristiani yang termarginalkan, tentu di luar agama lain ya, tapi saya melihat dari sisi itu. Terus saya melihat mereka tidak lagi hanya bicara soal manusia. Saya pernah mendampingi beliau ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat semacam semacam rehabilitasi atau tempat perawatan orangutan. Jadi saya melihat di situ beliau menyiapkan tempat yang bagus, dokter dan peralatan yang cukup modern menurut saya untuk memperhatikan itu bagaimana orangutan. Saya juga tahu beliau melakukan usaha juga di Sumatera itu untuk merawat dan melindungi harimau Sumatera. Artinya ini kan nggak hal-hal yang biasa. Terus kalau bicara tentang kenapa saya masuk partai politik, saya melihat, saya pernah membaca sebuah tulisan, katanya jangan bangga atau lebih tepatnya buta politik itu kebodohan yang luar biasa. Kalau ada orang berpikir, saya nggak peduli politik, biar orang politik ngurus politik, jangan lupa semua yang kita nikmati, yang kita lakoni hari ini sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan politik. Saya meminum teh manis yang disediakan oleh Pak John di kantor ini, kita harus tahu harga teh dan harga gula yang menjadi pembentuk teh manis itu dan gelas ini, itu dipengaruhi oleh kebijakan politik. Oleh karena itu saya berpikir bahwa masuk dunia politik adalah sebuah keniscayaan. Salah satunya berpikir begini, saya tertarik dulu apa kata Ahok. Ahok bilang begini, sebagai pengusaha kita bisa membantu orang, benar. Tetapi kan sangat terbatas kalau dari kantong kita untuk membantu orang. Saya juga merasakan itu. Saya bilang tadi kan saya punya yayasan, saya juga membantu orang. Tetapi kalau kita bisa menjadi kepala daerah, menjadi legislator gitu kan, dengan kita duduk di situ, kita bisa memaksimalkan uang dari rakyat itu, apakah dalam bentuk APBN, apakah dalam bentuk APBD, itu kan bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk membantu banyak orang. Kalau dari kantong kita pribadi, seberapa lah yang bisa kita lakukan? Seperti saya lah misalnya, seberapa banyak yang bisa misalnya saya sumbang ke kampung saya. Tetapi kalau saya misalnya jadi bupati, kalau saya misalnya menjadi gubernur, atau saya menjadi legislator, dana masyarakat itu kan bisa banyak kita alokasikan untuk kemaslahatan.
Nah, terus itu alasan saya kenapa saya menjadi politisi. Nah, terus kenapa memilih partai yang dinahkodai Pak Prabowo? Kan itu kata kuncinya kan. Saya orang yang suka membaca, Pak John. Jadi saya tidak mau menilai seseorang hanya dari satu bacaan atau dari sebuah tontonan saja. Saya biasanya membaca banyak buku, dan dari buku itu saya bisa membaca, mengenal berbagai hal, termasuk berbagai persoalan. Salah satunya itu juga yang saya tangkap dari seorang Prabowo. Prabowo tentu manusia biasa yang tidak sempurna gitu ya. Tetapi saya melihat keunikan yang luar biasa di Pak Prabowo ini. Apa itu? Yang pertama, saya melihat cara berpikirnya sangat luar biasa. Ketika orang-orang lain masih sibuk meribut di negara ini, mau meribut sesuatu, Pak Prabowo saya lihat justru udah sibuk dengan pemikiran supaya jangan orang luar, orang asing yang mengkondisikan kita supaya ribut, supaya kita tidak memahami bahwa sebenarnya kita ini sangat mahal. Negara kita ini sangat terberkati dengan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apa itu? Orang sedikit yang tahu dan bersepakat bahwa begitu banyak terjadi semacam pertikaian di negara ini. Saya sependapat dengan Pak Prabowo itu sebagian itu dikondisikan justru dari orang asing sana, orang luar sana. Mereka ingin kita tetap ribut supaya kita tidak bisa melihat potensi besar kita, karena mereka takut kalau kita bersatu, mereka nanti tidak bisa mendikte kita atau menginvasi kita dalam ekonomi tentunya kan. Nah, jadi itu yang saya lihat, oh ini orangnya luar biasa berbeda. Makanya saya melihat bagaimana perhatiannya, nasionalismenya, bagaimana semangatnya yang merasa bahwa bangsa Indonesia itu tidak kalah, kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain, itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Karena kan banyak kita lihat ini, walaupun para pemimpin kita, tapi ketika melihat orang luar, langsung jadi semacam inferior. Padahal kita sejajar loh dengan bangsa-bangsa lain. Begitu kan? Dan itu yang saya tangkap dari beliau, dan itu juga meyakinkan saya kalau ini jadi presiden Indonesia, ini bisa membawa negara kita ini menjadi negara yang sangat disegani, sama seperti waktu Soekarno yang memimpin kita, sama seperti waktu Soeharto memimpin kita. Maaf ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada presiden-presiden setelah Pak Karno, Pak Harto ya. Saya melihat ada sedikit penurunan semacam gengsi kita, PD-nya kita ke bangsa-bangsa lain. Tapi kalau dengan Pak Prabowo saya percaya. Berikutnya, Pak Prabowo sangat menjelaskan ada paradoks di negara kita ini. Negara kita ini sangat kaya, tetapi kok kehidupan masyarakatnya justru sangat memprihatinkan. Itu yang beliau sering sampaikan, ini paradoks ini. Oleh karena itu, kita harus lakukan sesuatu supaya kekayaan negara kita ini tidak mengalir keluar, tapi bisa digunakan di dalam negeri untuk memperkaya kita. Itu poin-poin yang membuat saya sangat tertarik dengan beliau. Dan terakhir sekali, saya melihat orangnya kan selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya atau partainya. Ini hal yang jarang hari ini kita miliki. Kesemua itu ada pada beliau, makanya saya memilih berlabuh dan setia loyal kepada dia. Jadi saya sudah loyal kepada Pak Prabowo itu, Partai Gerindra itu semenjak tahun 2015. Walaupun di pemilu 2014 juga saya sudah memilih dia. Tapi kalau yang aktif saya sebagai pengurus dan secara tegas mendukung beliau itu mulai tahun 2015. Kira-kira sampai sekarang 9 tahun lah Pak John ya. Itu yang saya lakukan.